teman-teman, kembali lagi nih ke channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain arsitektur dengan detail yang lebih dalam. Banyak orang yang ingin rumah indah dan juga nyaman, tapi sering lupa bahwa kenyamanan bukan hanya datang dari kemewahan, melainkan dari tata ruang, pencahayaan, dan juga material yang tepat. Di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana merencanakan desain hunian yang nyaman dan pastinya fungsional dengan pendekatan arsitektur yang menyeluruh mulai dari eksterior, interior hingga pemilihan materialnya. Jadi kalau kamu nih lagi berencana membangun atau mungkin merenovasi rumah, video ini akan sangat bantu kamu untuk memahami cara berpikir arsitek dalam menciptakan ruang yang efisien, menenangkan, namun tetap estetik. Yuk, mari kita bahas. Nah, a lot of people langsung bicara nih soal gaya rumah minimalis, modern, atau bisa juga industrial. Padahal teman-teman, langkah pertama yang paling penting dalam merancang hunian adalah mengenali kebutuhan penghuni dan juga konteks lahannya dahulu. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa rumah punya konteksnya sendiri, seperti ada arah matahari, kondisi tanah, arah angin, hingga karakter lingkungan di sekitarnya. Nah, semua faktor ini mempengaruhi bagaimana rumah seharusnya bernafas dan beradaptasi dengan alam. Contohnya nih, rumah di daerah tropis seperti Indonesia tentu membutuhkan perhatian ekstra terhadap panas matahari sore. Kamar tidur utama sebaiknya tidak menghadap ke arah barat agar tidak menyerap terlalu banyak panas teman-teman. Nah, sementara itu arah angin dominan bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi udara yang alami, mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan. Nah, tipsnya adalah yang pertama, amati arah matahari, hindari kamar tidur utama yang menghadap ke barat. Yang kedua, perhatikan arah angin dominan untuk menempatkan bukaan atau jendela. Lalu untuk yang ketiga, buat daftar aktivitas harian penghuni rumah, dan dari situlah layout akan terbentuk secara alami. Nah teman-teman, arsitektur yang baik itu selalu dimulai dari pemahaman konteks, bukan dari tren. Ketika desain rumah tumbuh dari kebutuhan nyata dan juga kondisi lahan yang ada, hasilnya bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga nyaman untuk ditinggali dalam jangka waktu yang panjang. Eksterior bukan sekedar wajah rumah teman-teman. Ia adalah sistem pertama yang menyambut, melindungi, dan juga memberikan karakter bagi setiap hunian. Nah, di dalam arsitektur, perancang eksterior bukan hanya soal estetika saja, tetapi juga soal pengalaman. Bagaimana seseorang melangkah dari luar menuju ke dalam rumah, apakah terasa alami, terlindungi, dan juga menyenangkan? Contohnya, penataan area carport yang langsung terhubung ke pintu servis memudahkan aktivitas harian tanpa mengganggu area utama. Atau nih, teras depan yang tak hanya sekedar hiasan, namun juga berfungsi sebagai area transisi yang nyaman sebelum masuk ke ruang tamu. Keseimbangan antara fungsi dan juga keindahan menjadi kunci utama. Sebuah fasad tidak harus rumit teman-teman. Cukup bermain pada proporsi, ritme jendela, serta kombinasi material yang selaras. Nah, aku kasih tip nih, biar nggak bingung, gunakan permainan bidang level, kisi-kisi, atau bisa juga secondary skin. Selain melindungi dari panas langsung teman-teman, elemen ini juga menciptakan kedalaman visual yang mempercantik rumah kalian. Kalau kamu perhatiin nih, rumah yang nyaman itu bukan tentang besar atau kecilnya ruangan, tapi tentang bagaimana ruang itu bisa mengalir dengan alami. Sekarang coba bayangin deh, kamu baru pulang ke rumah, naruh tas, nyimpen sepatu, lalu masuk ke ruang keluarga tanpa harus muter-muter dulu. Nah, itulah esensi dari tata letak interior yang efisien dan juga fungsional. Sebagai arsitek, kamu selalu mulai dari alur aktivitas penghuninya. Dari mulai masuk rumah, beristirahat, hingga aktivitas harian seperti memasak, bekerja, atau bermain dengan anak. Nah, setiap langkah kecil itu kami perhatikan agar setiap ruang punya cerita. Layout yang baik itu sebenarnya adalah layout yang tidak terasa teman-teman.
Artinya, penghuni bisa bergerak secara alami tanpa kebingungan arah atau gangguan visual yang berlebihan. Kamu gak akan sadar sedang diatur, tapi semua terasa di tempatnya. Ada beberapa zona nih teman-teman. Yang pertama ada zona publik, yaitu seperti ruang tamu, teras, dan juga ruang makan. Zona selanjutnya yaitu zona semi privat, yaitu ruang keluarga, dapur, dan juga ada area servis. Sedangkan zona terakhir yaitu zona privat, seperti ada kamar tidur dan juga ruang kerja. Nah, ketiga zona ini sebaiknya tidak dipisahkan dengan dinding yang masif teman-teman. Gunakan cara yang lembut seperti perubahan material lantai, perbedaan pencahayaan, atau bisa juga dengan partisi ringan. Nah, dengan begitu, ruang tetap terasa lapang tapi tetap memiliki batas visual yang nyaman. Gunakan konsep open plan untuk area publik agar terasa lebih lega, tapi tetap beri batas visual yang halus. Contohnya, menggunakan karpet sebagai anchor area duduk, bedakan pencahayaan untuk tiap zona, atau mainkan level plafon agar ruangan tetap terasa dinamis. Pendekatan yang seperti ini juga kami terapkan pada beberapa proyek desain kami, di mana ruang keluarga, dapur, ruang makan dibuat menyatu, namun tetap memiliki karakter visual berbeda lewat pemilihan material dan juga pencahayaannya. Hasilnya adalah rumah terasa lebih hidup, mengalir, dan yang paling penting nyaman untuk digunakan setiap harinya. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang kenyamanan ruang, dua hal yang tak bisa tergantikan adalah cahaya dan juga udara alami. Mulailah dengan prinsip sederhana seperti buka rumah pada dua sisi yang berlawanan untuk menciptakan ventilasi silang. Nah dengan begitu, udara dapat bergerak secara alami tanpa bantuan mesin pendingin. Sirkulasi udara yang baik bukan hanya untuk membuat ruangan terasa lebih sejuk teman-teman, tetapi juga menjaga kualitas udara di dalam ruangan tetap sehat. Begitu pula dengan cahaya alami teman-teman. Ia memiliki kekuatan untuk membentuk suasana ruang bahkan emosi penghuninya. Cobalah untuk mengarahkan jendela besar ke sisi utara atau bisa juga ke selatan agar mendapatkan cahaya lembut tanpa panas berlebih. Untuk area tengah rumah, tambahkan skylight atau bisa juga dengan kisah vertikal sehingga cahaya bisa menembus tanpa membuat silau. Next, mari kita bicara tentang material. Material bukan hanya tentang tampilan visual saja teman-teman, tetapi juga tentang kenyamanan termal, perawatan, dan kesesuaian dengan iklim. Gunakan material yang bisa bernafas seperti batu alam, kayu, atau bisa juga dengan bata ekspos agar dinding tidak menyimpan panas berlebih dan udara bisa mengalir secara alami. Tahukah teman-teman kalau material yang baik adalah material yang jujur? Di mana kita tidak perlu menutupinya dengan cat atau dengan lapisan artificial lainnya. Bahkan kadang dari tekstur alami itulah nanti akan muncul nih keindahan sejati, yaitu keindahan yang lahir dari kejujuran material terhadap dirinya sendiri. Nah, ada tips nih dari aku. Yang pertama, gunakan 2 hingga 3 kombinasi material utama untuk kesan yang harmonis. Selanjutnya, pilih material lokal yang lebih hemat dan juga sesuai dengan kondisi lingkungan. Lalu untuk tips yang terakhir, perhatikan tekstur keindahan, di mana keindahan ini nanti bisa muncul dari kesederhanaan yang autentik. Ketika cahaya, udara, dan juga material berpadu dengan seimbang, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal saja, tetapi juga tempat bernafas, beristirahat, dan tumbuh bersama penghuninya. Banyak orang berpikir desain rumah itu dibagi menjadi 2 aja, yaitu luar dan juga dalam. Padahal, arsitektur yang baik justru yang mengalir dari fasad hingga ke ruang terdalam. Bukan 2 dunia yang terpisah, tapi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sekarang bayangin deh, warna dinding luar yang lembut memantulkan cahaya ke dalam ruang tamu. Atau tekstur batu alam di dinding fasad yang diteruskan hingga ke area foyer rumah. Efeknya sederhana, tapi memberikan rasa kontinuitas dan harmoni visual yang kuat. Desain yang menyatu seperti ini membuat rumah terasa lebih tenang, lebih rapi, dan pastinya elegan teman-teman.
Kita nggak cuma bicara tentang tampilan saja, tetapi juga tentang pengalaman ruang, bagaimana mata, cahaya, dan material saling berdialog di satu kesatuan desain rumah. Gunakan bahasa yang konsisten teman-teman. Jika sebuah fasad bermain dengan garis horizontal, lanjutkan ritme tersebut di dalam rumah. Misalnya nih, lewat ambalan dinding, detail plafon, atau pola lantai. Hal-hal kecil seperti ini nih yang akan menciptakan kesan rapi dan juga menyatu. Beberapa tips dari aku nih, seperti gunakan material yang nyambung antara luar dan juga dalam. Batu alam, kayu, atau warna netral bisa menjadi elemen pengikat visual. Lalu untuk yang terakhir, hindari perbedaan tone atau gaya ekstrim antara fasad dan bagian interiornya. Jadi teman-teman, ketika kalian pengen merancang rumah, jangan pisahkan antara tampilan luar dan juga dalamnya. Pikirkan sebagai satu cerita utuh dari pintu masuk sampai ruang paling pribadi. Karena rumah yang benar-benar nyaman itu bukan soal mewah atau besar saja, tetapi tentang aliran desain yang selaras dari eksterior hingga bagian interiornya. Nah, jadi kunci untuk merancang rumah yang nyaman dan juga fungsional bukan hanya soal bentuk atau gaya saja teman-teman. Tapi bagaimana arsitektur bisa memahami gaya hidup, konteks lahan, dan keseimbangan antara fungsi serta keindahannya. Dengan tata letak eksterior dan interior yang efisien, serta pemilihan material yang tepat, rumah akan terasa lebih hidup dan menyatu dengan penghuninya. Kalau teman-teman lagi merencanakan rumah impian dan ingin mendapatkan desain yang personal, efisien, serta estetik, R3 Studio siap untuk membantu teman-teman dari konsep hingga realisasinya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk konten arsitektur inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.